Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa saking terbelakangnya pendidikan Indonesia, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa murid-murid di Indonesia itu tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Sekali lagi saya katakan, murid-murid di Indonesia itu tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Tapi penelitian ini tidak berlaku pada murid dan guru ini. Jadi ada seorang anak kecil, anak SD, yang berdebat dengan gurunya, bantah-bantahan. Kronologinya, guru mengajar di kelasnya ya, dan guru ini menanyakan, memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Sapi itu makan apa sih? Dan murid-murid biasanya menjawab dengan rumput. Tapi ada satu yang nyempil gitu, bocil, mengatakan bahwa sapi itu makan martabak juga pak, katanya gitu. Terus si gurunya penasaran, loh, kamu tahu dari mana sapi makan martabak? Iya pak, tetangga saya itu punya sapi, terus dikasih martabak. Terus gurunya itu ketawa terbahak ya. Tapi gurunya itu nggak merendahkan, cuman lucu aja jalan. Saya juga kalau jadi guru itu pasti saya melakukan hal yang sama, lucu aja. Nah, karena gurunya penasaran, dia sampai, coba bayangkan, menjumpai si murid itu ke rumahnya. Ya. Walaupun di konten ini sama gurunya, karena gurunya juga konten kreator ya, TikTokers. Gurunya bawa martabak nih ke rumah si murid. Terus dibawa tuh sama anak kecil, sama bocil ke sapi tetangganya. Dikasih martabaknya ke sapinya, dan anehnya, ajaibnya, martabaknya dimakan sama sapinya guys. Sapinya nggak sakit perut, lambungnya nggak bermasalah, sehat walafiat. Jadi gurunya tadi itu minta maaf. Oh iya bener ya, maaf ya, katanya. Gurunya minta maaf. Saya salut dengan gurunya, walaupun gurunya konon katanya masih honorer ya. Saya sangat salut dengan gurunya dan muridnya juga. Jadi harusnya ya pendidikan di Indonesia itu harus seperti itu ya, berdebat dengan sehat, tidak menjelekkan. Tapi kan kalau di Konoha saya melihat kalau ada murid ya yang berbeda jawabannya, maka akan diteriakin gitu, akan disorakin gitu. Gurunya juga ikut-ikutan biasanya. Dasar aneh, dasar bocil, ya. Dasar orok gitu. Biasanya kan dikata-katain, tapi saya salut dengan gurunya. Gurunya ini tidak mengata-ngatain, memberikan waktu untuk muridnya berpikir gitu, berpikir kritis. Ini bagian daripada berpikir kritis ya. Tapi siswa zaman sekarang ini saya melihat ya, walaupun dia masih SD, jarang loh seperti itu. Sangat jarang. Kalaupun ada, itu 1 dari 1 juta orang ya, sangat jarang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Karena waktu sekolah itu kita tidak pernah diajarkan tentang pertanyaan-pertanyaan filsafat. Ini kan pertanyaan filsafat namanya. Ya. Kita tidak mengerti seberapa penting belajar filsafat. Karena di negara maju seperti di Perancis, sekolah SMA itu sudah dikasih belajar filsafat loh. Jangan kan SMA, SMP juga dikasih belajar filsafat. Bahkan ada ujian nasional seputar filsafat. Sama seperti di Indonesia misalnya, ujian nasional bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Kalau di Prancis itu ada khusus ujian nasional tentang filsafat. Jadi negara maju sekalipun sudah mengerti bahwa betapa pentingnya belajar filsafat. Ini kan pertanyaan-pertanyaan seputar filsafat ya. Jadi dari kecil kita itu tidak dibiasakan tentang pertanyaan-pertanyaan filsafat. Kenapa bisa hilang ya? Sebenarnya dari kecil kita itu banyak bertanya ya. Tapi kalau di Konoha kan orang yang banyak bertanya itu adalah orang yang ini ya, aneh ya. Kok kamu banyak nanya sih? Biasanya kan di Konoha seperti itu. Bahkan guru-guru juga seperti itu. Makanya murid-murid di kelas itu sangat susah bertanya. Karena apa? Karena ya pertama karena budaya, tradisi kita juga ya yang mempengaruhi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pendidikan di Konoha itu jarang ada yang seperti ini? Ya, salah satu alasan yang paling masuk akal ya, karena dipengaruhi tradisi ya, itu yang saya katakan tadi, tradisi, budaya. Orang tradisi kita seperti itu, tradisi kita itu kan masih feodal,
Kalau di sekolah juga seperti itu kan. Apa yang dikatakan guru, ya Kak, harus kita imani gitu. Harus kita turutin walaupun gurunya salah, nggak boleh dibantah. Jangan banyak bantah gitu. Biasanya kan guru di Konoha seperti itu. Alasan selanjutnya misalnya, dengan berat hati saya mengatakan bahwa ini ada pengaruhnya dengan agama. Ya, setelah saya meneliti dan memahami, apa pengaruhnya? Jadi, agama itu kan mengajarkan kita untuk tidak berpikir kritis. Karena apa? Karena kita disuruh untuk mengimani. Contoh misalnya, dalam agama itu ada kisah-kisah, misalnya kisah Nabi membelah lautan misalnya, masuk ke mulut paus misalnya 3 hari 3 malam, masih bisa sehat walafiat. Kalau ada anak kecil yang bertanya, kok bisa seperti itu? Bisa dijelaskan nggak? Guru secara ilmiah, gurunya nggak bisa menjelaskan. Pokoknya imani saja, ya. Gak usah banyak tanya, gak usah banyak babi buba, imani saja. Jadi dari kecil kita sudah dipatahkan ya pemikiran rasional kita, pemikiran kritis kita, sehingga ini mempengaruhi waktu kita sudah gede. Ya, makanya waktu gede itu kita berpikir bahwa orang yang banyak tanya itu adalah orang yang aneh gitu. Padahal Socrates pernah mengatakan, lebih penting pertanyaan itu sendiri daripada jawaban. Ya. Lebih penting pertanyaan itu daripada, sekali lagi saya katakan, daripada jawaban. Dengan bertanya, kita akan bisa merubah peradaban. Dengan bertanya, kita akan bisa merubah pola pikir. Dengan bertanya, kita akan bisa semakin cinta akan ilmu pengetahuan. Ya, semakin penasaran dengan bertanya. Bukan jawabannya sebenarnya yang paling menarik, tapi bertanya hal-hal yang sangat penting. Ya, sama seperti ini misalnya, guru dan murid ini. Pertanyaan yang sangat menarik kan, kok bisa ya sapi makan martabak? Jadi nanti gedenya si anak ini juga meneliti ya alternatif lain gitu, misalnya udah nggak ada lagi rumput gitu, ya udah kasih martabak aja lah, kasih makanan lain gitu, solusi lain bisa kan, jadi penemuan baru kan. Jadi ini yang mempengaruhi kemajuan satu bangsa, mindset. SDM ini artinya SDM yang maju ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana solusinya biar anak kecil itu dari kecil itu berpikir kritis? Bagaimana solusinya? Kalau solusi dari saya itu sangat ekstrim, makanya jangan diikutin ya. Ya, jangan ikutin. Ini hanya opini saya pribadi. Apa itu solusinya? Solusinya dari kecil jangan belajar agama dulu. Tunggu 17 tahun, 18 tahun baru belajar agama. Kecil jangan belajar agama dulu. Karena apa? Karena akan takutnya kita punya sayap nih. Apa sayap kita waktu kecil? Keingintahuan kita, ya, rasa penasaran kita terhadap ilmu pengetahuan misalnya. Di agama bisa dipotong ini sayap kita ini. Gak usah banyak tanya. Dengan cara apa? Ya dengan cara kalimat seperti itu. Ya, cukup imani saja. Gak usah banyak tanya. Gak usah banyak babi buba. Ya, kamu sih banyak tanya. Kayaknya kamu aneh ya. Jadi di Konoha kan orang yang banyak tanya itu orang yang aneh ya. Padahal kan enggak. Orang yang banyak tanya itu adalah orang yang cerdas. Ya. Pengen tahu, bukan kepo ya. Saya juga orangnya dari kecil itu sering bertanya-tanya dalam hati. Tapi ini cuman cerita privasi doang ya, pribadi saya. Saya dulu pernah nanya sama orang tua saya gitu, orang tua cowok. Terus pertanyaan saya ini nggak bisa dijawab gitu. Terus berulang-ulang saya sering menanyakan pertanyaan, bukan pertanyaan yang sama, tapi pertanyaan yang beda-beda, tapi susah dijawab. Saya dimarahin sama bapak itu. Kamu jangan banyak nanya. Lebih baik kamu baca buku gitu. Makanya dari kecil saya itu sangat suka yang namanya baca buku. Saya juga nggak menyalahkan bapak saya karena ya bapak saya itu cuma tamatan SD guys. Jadi saya juga maklum ya. Dulu waktu kecil saya nggak kepikiran sampai ke situ ya. Waktu kecil saya nggak kepikiran ke situ. Namun waktu saya gede, saya menyadari itu ternyata saya yang salah juga ya. Ngerepotin orang tua gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah kurikulum Indonesia itu yang salah? Kalau misalnya kurikulumnya yang salah, kurikulum apa yang cocok dengan Indonesia? Kalau menurut saya pribadi, kurikulum kita itu nggak cocok. Kurikulum yang diadaptasi dari luar seperti kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Lalu kurikulum itu yang cocok dengan Indonesia itu apa?
menurut saya pribadi, kurikulum yang kita ciptakan sendiri, yang sesuai dengan lingkungan kita sendiri. Sama seperti ini misalnya, sistem pemerintahan apa yang cocok buat negara kita? Menurut saya pribadi, kalau ditanya ya, tidak cocok demokrasi. Karena apa? Karena demokrasi itu mempertahankan kemapanan, bukan meraih kemapanan. Jadi negara demokrasi cocok pada negara-negara yang SDM tinggi. Itulah alasannya kenapa China tidak menggunakan tidak menggunakan demokrasi. Coba kalau mereka menggunakan demokrasi, apakah bisa maju seperti sekarang ini? No, belum tentu. Jadi sistem pendidikan itu sama seperti sistem pemerintahannya, demokrasi misalnya. Kita tidak bisa meniru seperti yang ada di negara luar, di negara kita nggak bisa seperti itu. Apakah guru berpengaruh? Iya, guru juga berpengaruh. Kalau boleh jujur ya, banyak guru di Konoha itu, tapi hanya di Konoha ya. Mereka jadi guru itu hanya karena mereka tidak punya pekerjaan lain. Udah daripada nganggur, mending guru aja deh gitu. Banyak yang tidak menikmati sebenarnya pekerjaan mereka. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa di Eropa itu pendidikannya maju-maju? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena mereka belajar filsafat dari sejak dini. Mereka tidak diajari belajar agama. Di sekolah mereka tidak diajari belajar agama. Mereka diajari belajar filsafat. Ya. Lalu apa solusinya dengan pendidikan Konoha yang semakin hari semakin terpuruk? Kalau ditanya solusi ya, tapi jangan diikutin ya. Kalau solusi dari saya itu yang paling jitu itu, yang paling instan itu homeschooling. Ya. Kenapa harus homeschooling? Saya tidak di-endorse ya. Saya tidak ada tujuan untuk mengikuti apa yang saya katakan ya. Ini hanya memberikan solusi ya. Boleh dipakai, boleh tidak gitu. Kenapa harus homeschooling? Karena homeschooling itu bisa bebas kita mengajarkan apa ke anak kita. Menurut saya itu yang paling bagus, homeschooling. Bagaimana dengan ijazah? Ya ijazahnya ijazah C, tapi menurut saya pribadi, zaman sekarang ijazah tidak terlalu penting lagi. Skill yang paling utama, kemampuan, kompetensi yang paling utama. Karena Rocky Gerung pernah mengatakan, ijazah itu tanda orang pernah sekolah, ya, bukan tanda orang yang pernah berpikir. Jadi buat apa kita memperebutkan selembar ijazah itu kalau kita tidak pernah berpikir gitu, mengincar itu. Jadi itu menurut saya pribadi ya. Solusi dari saya pribadi itu solusi yang paling ekstrim ya. Kalau kita tidak suka dengan pendidikan di Konoha, yaitu homeschooling. Homeschooling juga waktunya bisa menyesuaikan. Contoh misalnya kita punya anak nih, ya kita sekolah kan di homeschooling, kita bisa bawa dia misalnya kemana, liburan kayak berapa hari, kayak nggak dikejar-kejar waktu, nggak dicubit guru, nggak dipukul guru, kita bebas menentukan waktunya, walaupun biayanya agak sedikit mahal ya. Karena di Indonesia saya melihat homeschooling itu biasa dipakai atau digunakan oleh artis-artis ya. Banyak anak artis yang anaknya itu homeschooling. Nggak ketinggalan juga saya lihat, pintar juga saya lihat. Jadi kadang saya berpikir ya, kenapa kita tuh semakin sekolah itu kita semakin bodoh gitu? Kenapa? Apakah pendidikan kita sengaja dibikin bodoh gitu? Ya kan? Padahal kita dikelilingi negara-negara pendidikan yang paling tinggi sedunia loh. Singapura, Jepang, ya, Australia, dikelilingi oleh SDM kita. Apakah karena kita sengaja di-trap gitu? Apakah karena pendidikan kita itu sudah dikerangkeng oleh mafia? Kalau boleh jujur, iya. Direcoki oleh mafia. Kenapa mafia ini merecoki pendidikan Konoha? Karena di situ banyak anggaran, bertriliun-triliun. Anggaran paling banyak itu, ya selain anggaran pertahanan, pendidikan. Di situ banyak duitnya. Makanya banyak mafia di sana, banyak orang yang recokin. Saya pengen Menteri Pendidikan itu mantan guru ya, bukan mantan pejabat gitu. Aku tuh pengennya Menteri Pendidikan itu mantan guru ya, biar tahu gitu gimana kondisi di lapangan sebenarnya. Saya sangat mendambakan Menteri Pendidikan Indonesia itu mantan guru ya, jangan mantan ekonomi gitu, jurusannya apa, jadi Menteri Pendidikan ya. Menurut saya itu yang paling penting ya. Tapi saya melihat di pemerintahan Pak Prabowo ini
saya sangat optimis ya, karena banyak ahli-ahli di sana seperti Profesor Mbak Stella Christie, ya kan? Stella Christie. Menurut saya itu sangat mampu nih. Beliau ini ditempatkan pada bidang yang masing-masing, yaitu riset tentang pendidikan ya. Cuman Menteri Pendidikan kita itu bukan meragukan ya. Saya agak skeptis ya. Saya tidak melihat ada rombakan gitu, ada perubahan yang signifikan ya. Tidak terlalu berani saya melihat terobosannya. Masih mikir-mikir, ya nanti kita pikir dulu. Ya, makanya saya katakan harusnya yang jadi Menteri Pendidikan itu ya seperti Bapak ini yang viral ini, yang mengajak muridnya itu berpikir secara rasional, berpikir kritis ya. Ya, oke, sekian video ini. Semoga bisa dipahami. Nanti saya akan banyak bahas agama atau pendidikan. Silakan ditulis di kolom komen ya. Saya tuh lebih banyak bahas gitu. Apa yang disukai subscriber channel ini? Selain agama, pendidikan kah, politik kah, sejarah kah? Silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.